فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah 100 pantun karya Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih yang berisi tentang sirah an-nabawiyah, sirah an-nabawiyah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan seputar seorang wanita Misriyah Qibtiyah yang waktu itu dihadiahkan untuk Rasulullah SAW dari Raja Mesir Iskandariyah, namanya Al-Mauqis. Paham ya? Istilahnya seperti itu. Penguasa Raja Mesir, terkhususkan tempat namanya Iskandariyah. Paham ya? Ma'rufnya Al-Muqawqis, Al-Muqawqis, Al-Muqawqis. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif asbahullah, bisa didengarkan. Wa uhdiyat mariyatul qibtiyah fihi wa fi saminatis sariyah li mu'tatin sarat wa fihi siyami qad kana fathul baladil harami. Kita akan bahas dua pembahasan. Pertama, mengenai seorang wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah ini punya keturunan namanya Ibrahim. Hanya saja meninggal sebelum besar. Jadi pahami? Sampai Rasulullah mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami berpisah dengan Ibrahim sangat sedih. Karena waktu itu meninggal dalam keadaan masih kecil. Paham ya? Ibrahim. Paham ya? Dari sekian banyak istri-istri beliau yang memiliki keturunan cuma dua. Khadijah bintu Khuwailid dengan Maria Al-Qibtiyah ini. Selainnya tidak ada keturunan dari Rasulullah SAW maksudnya ya. Barakallahu fiik. Makanya perlu kita ketahui siapa-siapa barakallahu fiik anak-anak beliau dari istri yang mana, di antaranya dari budak perempuan yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kita lihat penjelasannya. Kemudian Rasulullah mengutus ke tempat namanya Mu'tah beberapa utusan. Setelah itu terjadilah tragedi Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Jadi ini nanti yang kita bahas 7 Hijriah, 8 Hijriah. Kita lihat, wa utiyat Mariyatul Qibtiyah ahdahan li Nabi sallallahu Al-Muqawqis. Al-Muqawqis itu dikenal dengan Malikul Iskandariyah, Raja Iskandariyah. Iskandariyah itu ya barakallahu fiik di daerah Mesir juga. Paham ya? Cuman barakallahu fiik dikenal dengan Iskandariyah. Paham ya? Sampai-sampai sebagian mereka kalau menjuluki itu Alexander. Rajanya Alexander. Kalau istilah mereka ya. Kita lihat fihi ay fil Muharram min as-sanah sabi'ah, pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Hina atahu kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala khairan. Ketika datang para sekretaris atau para utusan-utusan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan dengan perkataan yang baik, wa qarabal amr, dan juga mendekati perkaranya, walam yuslim, tapi belum masuk Islam. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Waktu itu Raja Al-Muqawqis ini dikirimi surat oleh Rasulullah SAW melalui utusan-utusan agar masuk Islam. Kemudian dibaca suratnya, mengaku Islam itu benar, tapi dia ini enggak masuk Islam. Untuk menghargai, menghormati Rasulullah SAW, Raja Iskandariyah ini, Al-Muqawqis tadi, barakallahu fiik, mengirim hadiah. Siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah. Dihadiahkan untuk Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan. Kita lihat. Wa ahda ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maria. Kemudian Raja Iskandariyah tadi, Al-Muqawqis, memberikan hadiah Maria kepada Rasulullah SAW. Itu tahun berapa? 7 Hijriah. Tragedi 8 Hijriah. Wa fis saminah ay fis sanah saminah 8 Hijriah. Asariyah li Mu'tah sarat. Waktu itu Rasulullah mulai mengutus utusan ke tempat namanya Mu'tah. Ke tempat namanya Mu'tah. Paham ya? Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa lamma kana fi Jumadal akhirah, dan waktu itu tatkala memasuki bulan Jumadal akhirah min sanah samanin, pada tahun 8 Hijriah, ba'atsa sallallahu alaihi wasallam al-umara ila Mu'tah. Waktu itu Rasulullah SAW mengutus para pemimpin ke tempat namanya Mu'tah.
Wahia qaryatun min ardhis Syam. Mu'tah ini adalah salah satu nama kampung yang ada di bumi Syam. Syam itu sekarang mencakup Lebanon, Urdun, Jordania, paham ya? Kemudian Palestina, Suriah. Itu ma'rufnya kalau Syam sekarang itu. Nah, Mu'tah ini salah satu kampung yang ada di negeri Syam. Di bagian mananya wallahu alam. Paham ya? Lebanon, Urdun, Palestina, kemudian Suriah itu masuk Syam. 4 itu yang ma'ruf. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat, waqad akhbara alaihi wassalam ashabah bima jara fi tilka sariyah. Dan sungguh Rasul telah mengkabarkan dengan apa yang terjadi pada utusan tersebut kama jaa fi Sahih Bukhari, sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari, rujukan Sahih Bukhari, kemudian Zadul Ma'ad, kemudian Al-Fusul fi Siratul Rasul. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala akhadha ar-rayah Zaid wa Usib. Jadi yang ngambil bendera ini, na barakallahu fiik, pertama sahabat yang mulia Zaid. Kemudian gugur dia di medan perangan tersebut. Diambil alih oleh berikutnya. Summa akhadha Ja'far fa Usib. Kemudian diambil Ja'far, kemudian apa? Na barakallahu fiik, terluka juga dan juga terkena barakallahu fiik, sayatan pedang atau tombak atau yang semisal senjata itu. Tsumma akhadha Abdullah bin Rawahah, kemudian diambil berikutnya siapa? Abdullah bin Rawahah. Fa usib, terkena juga. Paham ya? Nah, terkena juga. Wa inna ainaihi latadrifan. Sungguh waktu itu kedua matanya berlinang, menangis. Paham ya? Karena apa istilahnya kisahnya ini waktu itu Rasulullah khutbah mengkabarkan kepada para sahabat tentang tragedi tersebut. Sehingga kata sedihnya para sahabat yang berguguran tadi sampai kedua mata Rasulullah berlinang. Atau berlinang ya, keluar matanya, menangis. Summa akhadaha Khalid bin Walid, kemudian diambillah oleh Khalid bin Walid min ghairi imratin, tanpa ada kekuasaan. Maksudnya aslinya kan yang ditugaskan tadi sudah selesai. Tapi yang ditugaskan megang ini semuanya gugur itu loh. Namanya diambillah terakhir oleh Khalid bin Walid ini. Dengan itu fa fatahallahu alaihi, akhirnya Allah berikan kemenangan. Wa ma yasurruni au qala ma yasurruhum annahum indana. Dan barakallahu fiik, yang membuat aku senang atau bikin mereka senang bahwasanya mereka masih ada di sisi kami. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik, walaupun mereka terbunuh, mereka ini jihad fisabilillah. Jadi mereka zahirnya terbunuh mati, tapi di sisi Allah taala mereka apa? Orang-orang yang hidup. Paham maksudnya ya? Naam. Yang terakhir, wa bi syahris syiyam, dan pada bulan puasa minas sanah tsaminah lil hijrah, pada tahun 8 Hijriah, qad kana fathul baladil haram. Fathu apa namanya? Fathu Makkah. Tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Paham ya? Naam. Wa hadzal fathu dzakarahu Allah taala fi mawadhi' minal Qur'an. Dan mengenai Fathu Makkah ini Allah sebutkan di beberapa tempat dari ayat Al-Qur'an, di antaranya qaulu ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan ikut berjihad. Paham ya? Beda dengan orang yang setelah Fathu Makkah. Ulaika, mereka-mereka yang belum Fathu Makkah dan juga berperang, ulaika a'damu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka-mereka ini yang ikut berperang dan juga berinfak sebelum Fathu Makkah, mereka ini orang-orang yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mereka berinfak setelah Fathu Makkah dan ikut berperang. Paham maksudnya? Nah, karena mereka ikut berjuang. Nah, barakallahu fiik. Ada punya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaihi wa alhamdulillah.